Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semua? Semoga antum semua dalam kondisi sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harapkan pada kesempatan kali ini antum sudah siap menerima pelajaran. Baik, pada kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 3. Untuk menambah keberkahan kita, maka kita baca lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 3, subtema 3 kali ini, Ibu akan membahas 2 materi, yaitu mengenai manfaat interaksi sosial dan keberagaman sosial budaya, serta karya seni rupa. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Apa itu interaksi sosial? Bahwa interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang terjadi antar individu atau individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain karena saling membutuhkan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan ini. Biasanya, apabila 2 orang atau lebih bertemu, maka pada saat itulah biasanya mereka saling menegur, saling mengobrol, saling berjabat tangan. Nah, dari situlah terjadi interaksi sosial. Kemudian, apa manfaat dari interaksi sosial tersebut? Yang pertama, mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada bangsa lain, seperti adanya pertunjukan seni budaya di luar negeri, sehingga kebudayaan Indonesia akan dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, menerima suatu kebudayaan baru yang positif dengan tetap menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia. Misalkan dari suatu bangsa atau di suatu negara memiliki kebudayaan yang positif, seperti kalau di Jepang kita ada budaya yang sangat disiplin atau antri, biasanya antri dalam sebuah acara atau dalam sebuah kegiatan dan mereka disiplin. Nah, itu adalah budaya yang positif yang perlu kita terima dan bisa kita gunakan. Lalu ketiga, menjalin kerjasama yang baik antar suku bangsa. Ini penting ya. Lalu yang keempat, menghindari konflik dan pertikaian. Biasanya dengan cara mencari solusi dari masalah tersebut secara bersama-sama. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas organisasi sosial budaya, yaitu biasanya bekerja sama dalam mencapai visi atau tujuan yang disepakati dalam sebuah organisasi sosial tersebut. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, itu manfaat dari interaksi sosial yang insya Allah semuanya positif, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Kemudian, kita masuk ke keragaman sosial. Keragaman sosial dapat terlihat dari banyaknya suku, agama, pekerjaan, dan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sebagian dari bangsa Indonesia, kita harus bangga terhadap keragaman budaya yang kita miliki. Dengan adanya keragaman budaya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena tentunya Indonesia memiliki banyak sekali budaya ya yang berbeda-beda. Manfaatnya apa? Yaitu yang pertama, menarik minat wisatawan. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat karena sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang ketiga, memajukan pembangunan di daerah. Lalu yang terakhir, meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Itulah manfaat dari keragaman sosial budaya. Berikutnya kita akan masuk ke tentang karya seni rupa. Apa itu karya seni rupa? Suatu hasil karya seni yang bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia. Bisa kita lihat
dengan mata kita, bisa kita sentuh dengan tangan kita sehingga terasa lembutnya atau kasarnya bentuk dari karya seni tersebut. Kemudian, apa saja contoh karya seni rupa? Yang pertama yaitu seni tekstil. Seni tekstil ini seperti kerajinan batik, kerajinan tenun atau sulam, seperti itu ya nak ya. Lalu kemudian seni topeng. Yang ketiga seni gerabah. Seni gerabah itu seperti membuat kendi. Tahu kendi ya? Kendi itu sebagai tempat air atau membuat periuk. Periuk itu kalau zaman dahulu untuk memasak nasi, kalau sekarang tidak ada lagi, jarang. Mungkin ada tapi sekarang jarang. Lalu yang keempat yaitu seni ukir. Nah, seni ukir ini biasanya diaplikasikan pada berbagai objek, terutama objek kayu ya. Biasanya biasa digunakan untuk hiasan rumah. Lalu yang terakhir seni kerajinan perak. Selanjutnya, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa? Bisa dari kain ataupun kayu, tanah liat dan juga perak. Kemudian, karya seni tekstil yang tadi sudah dibahas itu berupa kain batik, tenun songket, tenun ikat dan juga sulam. Batik ini biasanya dihasilkan di Pulau Jawa ya. Jadi banyak dihasilkan di Pulau Jawa seperti Solo, Yogyakarta, Pekalongan dan lain-lain. Kalau karya seni ukir biasanya itu banyak terkenal di daerah Jepara, Bali dan Toraja. Kemudian, bagaimana teknik membuat batik? Teknik membuat batik ini ada 3. Yang pertama, yaitu teknik tulis, yang biasanya kita kenal dengan batik tulis. Lalu yang kedua, teknik cap, biasa disebut dengan batik cap. Yang ketiga, teknik sablon atau printing. Nah, biasanya kita banyak sekali melihat bentuk-bentuk batik yang berbeda-beda. Tentunya itu sesuai dengan bagaimana cara membuatnya atau teknik membuatnya. Mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat antum semua. Silahkan antum bisa membaca ulang bukunya di tema 3, subtema yang ketiga ya nak ya. Ibu akhiri dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ibu tutup, ada tugasnya. Berikut tugasnya yaitu ada di halaman 187. Silahkan antum kerjakan langsung di buku besarnya. Kemudian hasilnya dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.